posisi turunan yang panjang, itu kan kita sering kali mengerem, melakukan pengereman. Ternyata saya sampai loss 5 kali. Ya, remnya bunyi terus, tapi kalau untuk yang parah sih ketika dia handbrake ditarik, itu dia tidak mau rilis. Masuk melalui sela-sela ini kemudian mengakibatkan seperti seolah-olah karat ya Pak. Tapi efeknya apa Mas? Apa kalau nanti dibiarkan? Kalau lama-kelamaan, kadang beberapa kampas itu memiliki komponen yang keras Pak. Jadi yang kalah itu bukan kampasnya, tapi ini. Ini saya tekan gini, nah tuh keluar tuh. keluar ya. Ini minyak remnya keluar. Nah, piston berkarat itu bisa mengakibatkan gagal pengereman. Jadi pesannya apa Mas? Kalau udah banyak merek seperti ini? Ya, kita melayani semua merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia, selamat siang. Bertemu lagi dengan konten-konten terbaru AHPedia. Kali ini kita bengkel GK Auto. Nah, gak jauh dari Yogyakarta juga ini Sobat AHPedia ya. Sini sudah ramai kendaraan, ada Toyota, Honda, Nissan, Suzuki. Nah, silakan merapat ke sini. Yang daerah Wonosari atau daerah Jogja juga yang mau dibantu penyelesaian permasalahan kendaraannya atau hanya sekedar konsultasi, datang ke sini konsultasi gratis bersama Mas Elin dan Mas Mahfud. Tapi kali ini ada yang menarik nih Sobat AHPedia. Menariknya di mana? Nah, ini dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Ini Mas Hardi loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Ini kita di mana Mas Hardi nih? Kita di bengkel kesayangan. GK juga bengkel umum. Bengkel umum. Mobil umum ya Pak. Semua merek boleh masuk ya? Itu kan dari sana tuh. Ada Honda, ada Stream. Ada Accord. Terus di depannya ada Toyota. Ada Serena Israel. Ya. Ada Panza, Datsun. Di sana juga ada Swift ya. Swift. Nah, jadi pesannya apa Mas? Kalau udah banyak merek seperti ini? Ya, kita melayani semua merek. Tuh. Untuk yang bengkelnya luas. Kalau bengkelnya sempit. Nah, itu Sobat AHPedia ya. Nah, ini bengkelnya luas ya kita sih. Nah, ini Mas Hardi sedang ada di GK Auto Service. Apa konten yang mau dibagi oleh Mas Hardi nih buat kita semua? Ini konten yang ringan, tapi semua orang hampir mengalami Mas. Apa itu Mas? Tentang rem. Rem. Ya. Jadi kita kan kadang-kadang ada yang pernah ngalamin ketika mobil ini berhenti stop, lama tarik handbrake, kemudian ketika mau jalan, handbrake sudah diturunkan tapi ban tidak mau melepas remnya. Kunci. Nah, itu terjadi biasanya kalau habis kunci. Terus atau mobil dalam kondisi yang belum lama cuci itu tadi, masuk ke garasi, kemudian langsung tarik handbrake, terus nggak mau rilis handbrake-nya. Jadi, nah ini kita akan coba buka, mobil ini juga mengalami hal yang sama. Jadi ini mobil ini meskipun rem tangannya sudah diturunkan, tapi dia masih kunci. Oke. Akan kita coba buka penyebabnya apa? Apakah kotor atau mungkin ada kebocoran? Atau mungkin kampasnya dia lengket dengan tromol? Kita akan coba buka. Baik Sobat AHPedia, mari kita simak sampai akhir video ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena tidak ada mobil yang tidak pakai rem. Iya. Angkat ban seperti ini Pak Taufik, yang harus dilakukan adalah pertama kita cek bannya ya. Di sini kan ban ini kan kita bisa ngecek kondisi permukaan. Kalau kita putar gini dia bannya ada yang tidak rata, maka bisa jadi ban tersebut expired atau benjol. Oh, kelihatan dari muter. Ketika diputar gini Pak, permukaannya dia akan terlihat ada gelombang. Biasanya kalau terlihat ada gelombang itu, kalau ini sih dia masih oke. Karena produksinya pun juga masih aman, termasuk baru lah ya. Termasuk baru ya. Terus ini dia permukaannya juga tidak benjo. Biasanya permukaan benjo itu bisa melentung atau di sini kan ada garis-garis Pak. Biasanya di garis ini antara depan dan belakang dia tidak sama. Oh, ada yang tinggi ada yang rendah ya? Ada yang tinggi ada yang rendah. Nah, itu yang akan mengakibatkan kalau ketika kita jalan ada suara wuk-wuk-wuk-wuk. Oke. Gitu. Itu dari banyak. Nah, sambil diputar juga kita cek bearing. Bearing roda itu sama seperti mobil-mobil yang lain, diputar terus area shocknya ini kita pegang. Jadi yang berhubungan sama
ini ya, bearing tengahnya kan ada shock, ada beam. Nah ini bisa kita pegang, kalau misalnya dia bergetar, maka dia akan mengakibatkan dengung ketika mobil jalan. Di atas 60 km/jam biasanya akan bunyi dengung. Kayak gitu. Ini sebelah kiri udah dibuka sama Mas Budi. Kita ke sebelah kiri. Nah, ini dibuka nih. Oke. Sambil dibuka ini juga bisa ngecek kondisi silnya, Pak. Cara ngecek kondisi sil ini kan ada penutup debu, Pak. Yang namanya. Paket ya. Jadi ini penutup debu. Ini kalau dibuka seperti ini, teman-teman dapati dalamannya rem ini, Pak. Nah, ini bisa mendekat sini, Pak. Ini dia ada seperti karat. Nah, ini sebaiknya ini dilakukan penggantian seal. Ada seperti karatnya yang numpuk ya. Kayak gitu. Ini kalau terjadi kebocoran, ini belum terjadi kebocoran yang sebelah kiri. Meskipun belum terjadi kebocoran, tapi di sini dia sudah ada tumpukan ya. Nah, kotor ya. Kotor, Pak. Nah, ini lebih baik dibuka sekalian, dibersihkan, kemudian dilakukan penggantian seal. Cup kit itu murah kok, Pak. Ini kan di sini ada seal cup kit namanya. Paling satu piece-nya itu sekitar kisaran 5.000 sampai 30.000 rupiah per piece ya. Jadi kalau satu silinder ada 2, berarti sekitar mahal-mahalnya 60.000. Kalau yang alternatif partnya. Tapi kalau yang original tentu bervariasi harganya. Ada yang sampai 300, ada yang sampai 600.000 rupiah. Tergantung merek mobil. Oke. Mas, sebentar. Kok tadi lepas ya? Nah ini kalau yang sebelah kiri ini nanti akan kita coba approval dulu ke customer. Ini dia mau nggak melakukan penggantian sealnya ini. Kalau misalnya mau akan kita lanjut, tapi kalaupun misalnya belum mau pun juga ini kondisi kayak gini sebenarnya selama nggak terjadi kebocoran ya, meskipun dia ada kotor, ini adalah kotoran yang dari kampasnya ini, Pak, masuk melalui sela-sela ini kemudian mengakibatkan seperti seolah-olah karat ya, Pak. Tapi efeknya apa, Mas? Apa kalau nanti dibiarkan? Kalau lama-kelamaan ini kan karat ini akan menumpuk di area bermainnya seal, Pak. Nah, itu mengakibatkan kebocoran. Kayak gitu. Kalau udah bocor biasanya nanti minyak rem yang di depan sana akan cenderung berkurang. Nah, apakah ini juga pengaruh terhadap pistonnya itu jadi baret? Ya, nanti kalau udah banyak kotoran di sana, kemudian dia sampai mengganjal silnya, sil ini kan bergerak, Pak. Oke. Nah, pergerakannya itu akan mengakibatkan ngantong. Jadi keausan di silindernya. Silindernya kalau udah aus, maka dia nanti meskipun sekalipun diganti dengan sil yang baru, itu kalau sudah di luar jangkauan sil permainannya, maka dia mengakibatkan minyak remnya akan keluar. Nah, biasanya kalau minyak remnya dia keluar, ini mengakibatkan kampas ini jadi lebih mudah empuk, Pak. Atau empuk, atau lengket, atau gampang ceplok. Karena minyak rem? Karena minyak remnya. Nah, ini kalau untuk ini sih kampasnya sebelah kiri ini masih aman ya, Pak ya. Ini kalau kampas kondisi kering kayak gini, teman-teman, ini teman-teman amplas saja. Nah, seperti ini, kemudian dia sudah ada perbedaan warna. Biasanya warnanya sih cenderung coklat ya. Coklat agak terang, yaitu dia masih bisa layak dipakai. Karena apa? Karena ini dikikis dengan amplas saja dia mampu tergores atau terkurangi. Jadi terkikis. Nah, kalau dia mampu terkikis, artinya kenapa kita tes pakai amplas, kemudian dia mampu terkikis? Kadang-kadang beberapa kampas itu memiliki komponen yang keras, Pak. Jadi yang kalah itu bukan kampasnya, tapi ininya. Nah, ini kalau dia udah ngantong, karena kampasnya terlalu keras, itu mengakibatkan ini ngantong. Kalau udah ngantong, nanti jangkauan kampasnya ini dia terlalu lebar, Pak. Kalau terlalu lebar nanti bisa mengakibatkan ngancing, ngunci. Ya gitu. Karena rilis baliknya per ini dia nggak mampu menarik karena udah gigit duluan ke ininya, ke tromolnya. Ya gitu. Ini nanti kita bersihkan. Kemudian ini kita coba cek yang sebelah kanan terlebih dahulu. Keluarnya tadi ini remnya bunyi juga? Ya, remnya bunyi terus, tapi kalau untuk yang parah sih ketika dia handbrake ditarik, itu dia tidak mau rilis. Oke. Gitu. Tuh, ini sebelah kanan sobat media. Ini seperti yang kita curigai ya. Jadi kalau untuk ini kasusnya berbeda dengan yang sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri itu dia cenderung kering. Kalau ini dia cenderung basah. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Itu. Ini ada kilauan. Ini adalah kilauan minyak rem. Nah, ini minyak rem. Ini kalau seal debunya ini saya tekan, biasanya akan netes, Pak. Biasanya ini.
Nah ini dia udah mulai keluar ya. Ini saya tekan gini, nah Tuh, keluar minyak tuh. remnya keluar ya. Netes. Ini minyak remnya keluar. Netes sampai sini kan. Oke. Ini kalau kita tekan gini pun juga minyak remnya keluar. Jadi ini fix dia mengalami kebocoran yang seperti sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu belum sampai yang namanya bocor, tapi di sana sudah ada kotoran yang tertimbun di belakang sil debunya. Nah, kotoran yang tertimbun di belakang sil debu itu nanti akan mengakibatkan keausan di ininya, Pak. Di apa sih itu? Silnya. Seal ya. Ya. Nah, ini jelas ini yang mengakibatkan minyak rem ini mengakibatkan kampas menjadi terkontaminasi dengan minyak rem. Ini kalau udah kasusnya seperti ini, Mbak, ini kita amplas gini, warna kecoklatan yang terjadi di kampas sebelah kiri tadi itu tidak begitu nampak di area sini. Kenapa? Karena udah banyak terkontaminasi sama minyak remnya. Kayak gitu. Ini nggak seperti tadi dan ini cenderung gampang ngangkat, Pak. Ini ada kemungkinan besar nanti bisa ceplok nih. Lepas. Ya. Nah, kenapa dia ini masih tetap netes ya? Ini kenapa dia kondisi kayak gini dia kalau dirilis meskipun ada pernya ya. Tadi kalau dia sudah merekat dengan tromol, dia akan sangat susah untuk ini, Pak. Lepas, Pak. Nah, ini kita saksikan tromolnya nggak seperti tadi ya. Ini penuh dengan minyak oli. Rem. Ini harus kita cuci dengan air biasa. Kalau udah terjadi kayak gini gimana, Mas Adi? Ini kita harus cuci. Ini nanti harus kita cuci, kita bersihkan. Kemudian ini kampasnya pun juga akan coba kita amplas dulu, kita keringkan. Sebenarnya kalau udah seperti ini, Pak, ini sangat rawan terjadi ceplok kampas. Jadi kampas ini bisa terlepas dari ininya, besinya ini. Jadi bracketnya kampas ini dengan kampas ini kan cuma dilem. Iya, itu. Nah, ini bisa terlepas kalau udah seperti ini. Jadi sarannya kalau udah kayak gini nih sebaiknya dilakukan penggantian. Kayak gitu. Kenapa? Karena nanti kalau udah kita bersihkan, udah kering, kita dapati kasus yang sama. Bukan karena silnya yang kembali bocor, tapi karena kampasnya ini dia yang lepas. Jadi kalau kampasnya lepas itu malah justru lebih fatal daripada kondisi yang kayak gini yang masih lengket di saat awal ya. Apa efeknya, Mas, kalau kampas lepas? Ngunci, Pak, banyak. Ngunci juga. Terus Jadi untuk komponen yang ada di sini jadi bermasalah nggak? kalau ini kan belum lepas, Pak. Iya, betul. Nanti kalau dia udah lepas, ini antara ini sama bracketnya ini udah lepas. Jadi kondisinya kampas ini meskipun dia sudah rilis semua, udah kembali ke posisi tengah semua. Ini karena dia ngangkat, dia akan lengket di sini. Kalau udah lengket di sini, ini akan ngunci. Nah, nanti ngelepas tromolnya aja susah. Kalau udah biasanya udah nempel gitu, kita mau ngelepas tromol itu wah sangat sulit sekali. Kayak gitu. Gitu, Pak Taufiknya. Langkah yang harus dilakukan untuk mobil ini adalah tentu ganti seal. Terus yang kedua kita akan coba profil kampas remnya. Kalau misalnya customernya memang tidak memiliki budget yang cukup, maka dilakukan pembersihan saja, tapi tetap kita kasih warning. Kalau bisa segera mungkin dibudgetkan untuk dilakukan penggantian kampas. Karena ganti kampas itu nggak mahal banget, Pak. Berapa sih, Mas? Yang belakang ini kurang lebih sekitar 380.000. Itu yang aftermarket? Aftermarket. Jadi kalau misalnya yang original sekitar 600-an, kalau ini yang 380.000 itu udah key value namanya kalau di Nissan. Yang kelas 2-nya. Kan tadi, Mas, ada gejalanya, bunyi. Terus ada apa namanya? Rem nempel, rem tangan ya? Ya. Lengket. Nah, apakah di rem tidak terasa ada apa perbedaan injakan itu? Ya, lebih dalam, Pak. Lebih dalam. Pertama lebih dalam, terus yang kedua kalau kita lihat di ini sih, biasanya nih dia akan berkurang dari level yang ada, Pak. Level maksimal. Berarti karena bocor tadi ya? Nah, itu minyak remnya dia berkurang. Ya kan? Ini harusnya kan dia kan kalau teman-teman lihat, ini kan ada warna hitam ya. Ini dia dengan garis ini, itu dia sejajar harusnya. Kalau ini dia di bawahnya. Udah mulai berkurang ya? Udah mulai berkurang. Oke. Nah, Mas, kan ada kejadian kemarin kan ya di daerah Jawa Timur ya? Oh iya. Ada mobil yang remblong ya? Betul, Pak. Nah, hal kayak gini tuh terjadi nggak sih di mobil kecil remblong itu? Bisa. Jadi ketika rem ini ada kebocoran, maka itu mengakibatkan ini, Pak, tidak mau mengkompresi. Tapi beruntungnya sekarang ini kan mobil-mobil ini udah memiliki pembagi masing-masing, Pak. Jadi jalur itu udah bukan lagi satu jalur buat 4 rem. Jadi kalau dulu mungkin keluar satu jalur itu bisa buat 4 rem. Nah, itu ada kendalanya. Kendalanya kalau misalnya ada terjadi kebocoran, maka gagal ngerem. Tapi kalau untuk ini kan dia kan sudah ada jalurnya masing-masing. Terlebih kalau ini ada namanya LSV, Pak.
Oh, LSP. Di belakang itu ada LSP-nya tuh. Itu yang ada pernya itu teman-teman. Nah itu LSP. Itu juga buat fungsinya selain buat membagi, dia kalau pas lagi beam ini ada gerakan ke atas, maka dia akan ikut mengatur Pak LSP itu. Nah, LSP itu terhubung dengan beam. Jadi nanti kalau muatannya penuh atau mungkin kondisi dia kena lubang, nah itu nanti pengereman akan menyesuaikan. Baik. Nah, kalau mobil-mobil Tempo dulu, tapi kan mobil kejadian kemarin kan mobil baru Mas itu. Ya. Itu gimana Mas? Ya kalau untuk mobil baru bisa banyak faktor Pak. Selain kebocoran juga, kalau di depan itu kan ada piston. Ya. Nah, piston itu berkarat juga bisa. Jadi pergerakan piston itu jadi kurang maksimal. Karena karat kita dulu pernah membahas yang di Elgrand itu Pak kalau misalnya. Ya. Nah itu dia pistonnya kan berkarat. Nah piston berkarat itu bisa mengakibatkan gagal pengereman. Saya pernah mengalami sendiri. Ketika saya ke Bromo, itu dari Lumajang, itu diarahkan Google Map-nya lewat motong jalan tengah. Harusnya kan kembali lagi ke Probolinggo Pak, masuk tol, kemudian kembali ke Bromo. Nah kalau yang kemarin itu saya alami dari Lumajang itu masuk ke Bromo langsung lewat jalan perkampungan dan naik turun. Posisi turunan yang panjang itu kan kita sering kali mengerem, lakukan pengereman. Ternyata saya sampai loss 5 kali. Jadi begitu diinjek kosong. Tapi waktu itu saya langsung narik handrem karena handrem kami masih menggunakan yang ini Pak. Manual, belum yang motor. Jadi dia masih bisa dimainkan. Kalau motor kan udah langsung gigit. Kalau yang model kayak gini masih bisa diatur. Tapi meskipun udah masih bisa diatur itu tetap loss. Itu saya kocok-kocok Pak. Dikocok-kocok beberapa kali kocok ada lagi. Terus beberapa waktu lagi dihilang lagi, terus saya kocok-kocok ada lagi. Nah itu tapi kan itu kondisi saya pelan. Nah yang bahaya itu kalau pas posisi di atas 30 km/jam saja udah bahaya. Kita ngerem kemudian hilang rem itu bahaya. Apalagi kalau udah di atas lebih dari. Nah kalau untuk yang mobil-mobil baru biasanya kehilangan model kayak gitu dikarenakan piston depan biasanya berkarat. Karatnya itu tetap penyebabnya adalah seal debu. Di depan tuh ada seal debunya juga Pak. Iya betul. Ini seal debu namanya. Seal debu ini tidak boleh kita anggap remeh, meskipun dia bukan sebagai seal untuk yang dikompres minyak rem ya, atau utama kinerja remnya, tapi dia akan melindungi dari yang namanya kotoran masuk ke dalam area bermain seal. Nah yang depan itu kemungkinan itu dia berkarat. Itu terbukti yang saya pakai untuk yang ke Probolinggo itu Pak, begitu saya pulang ke Jogja saya bongkar di 2 piston depan itu berkarat semua. Jadi ganti. Jadi ganti piston karena udah diamplas udah nggak mau. Itu karatnya itu udah sampai mengkorosi. Itu ganti piston, ganti seal, terus termasuk minyak remnya saya kuras. Jadi bagaimana Mas proses terjadinya piston yang berkarat membuat tidak melaju ya? Ya, jadi ketika dia berkarat ini kan pertama ini Pak mengganggu kinerja pergerakan piston ya. Itu pergerakan piston itu kan kalau posisi kita ngerem itu kan kampas dan juga disc brake itu kan panas Pak sebenarnya. Mungkin panasnya bisa lebih dari 100, bisa 150 kalau kita lihat di NASCAR saja itu mungkin bisa sampai ratusan Celcius sampai merah ya. Sampai merah sampai kadang ribuan. Kayak gitu itu untuk yang mobil-mobil balap. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil harian kalau misalnya dia dapat turunan pun juga itu panas. Nah, panas ini akan merambat ke piston. Piston yang ada di sana meskipun dia sudah ada minyak rem di belakangnya, tapi minyak rem ini kan sebenarnya sifatnya hanya untuk mendorong, bukan untuk mendinginkan piston. Nah, ketika dia sedang panas ditambah pergerakannya terganggu oleh korosi, itu bisa mengakibatkan malfungsi dorongan piston. Jadi piston itu bisa jadi karena dia ada pemuaian karena panas sehingga dia macet, yang kalah master atas. Biasanya di master atas kan mirip kayak gini Pak. Dia ada pistonnya, ada sealnya. Nah ketika yang ditekan itu dia sudah keras, biasanya dia akan balik ke sana. Jadi akan nyerang master rem atasnya. Kalau kemarin nggak sampai ke master Mas? Saya master rem atasnya tetap saya buka, ternyata kotor. Jadi bisa jadi bawah itu dia posisinya macet, atas kondisinya kotor, termasuk minyak remnya juga udah nggak bagus ya. Karena minyak rem itu ternyata gini Pak, sifat minyak rem itu bisa menguap dan bisa mendidih. Kalau dia menguap dan juga mendidih, itu akan timbul
komponen baru, molekul baru. Iya. Jadi udah bukan lagi minyak rem, Murni. tapi di sana ada airnya. Air. Karena kalau udah dia menguap atau mendidih, dia akan ada airnya di sana. Nah, sifatnya beberapa, kenapa minyak rem itu harus mempunyai sifat kompres, mampu dikompres. Dia tidak, kan ada beberapa item molekul itu yang kalau dia dipres itu malah justru tidak mampu meneruskan, Pak. Iya. Tapi dia pecah ya. Tapi kalau untuk minyak rem ini harus ada seperti itu. Kenapa nggak boleh ada air di sana? Karena air ini yang mengganggu proses pendorongan piston itu tadi, Pak. Jadi uncompressible, nggak bisa dipres. Nggak bisa dipres. Nah, kayak gitu. Baik. Nah, Sobat Apedia, yang mau kita tanyakan lagi Mas Ardi sebelum kita selesaikan konten ini, ini kalau sudah seperti ini Mas, total biaya yang harus kita siapkan itu berapa sih? Ini kalau untuk ini sendiri kampasnya tadi anggap aja kita paling mahal ya. Itu kurang lebih sekitar untuk mobil ini ya, Pak ya. Itu 600.000. Oke. 600.000 Kiri kanan tuh? Ya, kan satu set. Satu set. Jadi 600.000. Kalau untuk jasanya anggap aja 150 sampai 200. Oke. Jadi anggap aja 200 paling mahal-mahalnya. Itu 800.000. 800.000 seal-nya ini yang tadi saya bilang kalau misalnya kita mau pakai aftermarket itu 30 ribuan mulai dari, kalau misalnya pakai yang original itu anggap aja 400.000. Berarti 1,2 juta ya? Ya. 1,2 juta tambah minyak remnya nanti untuk pembleedingan kurang lebih sekitar 70.000. Ya kurang lebih sekitar 1,3 lah. 1,3 ya? 1,3 juta. Itu lebih selamat ketika kita mengganti kampas ini dibandingkan kita pakai lagi ada kemungkinan dia lepas. Dari bracketnya ini. Karena nanti kan semakin panas ini kan potensi ngelotoknya akan semakin besar, Pak. Tapi kalau misalnya kondisi kayak gini teman-teman masih mau pakai, itu kami sarankan darurat. Kami sarankan dicuci aja, Pak. Ini kan sifatnya dari minyak rem ini kan panas, Pak. Ini kondisi misalnya teman-teman nih pegang minyak rem saja di tangan itu biasanya kan terasa panas. Betul. Dan ditambah nanti kalau dengan adanya gesekan makin panas dan itu mengakibatkan gosongnya kampas. Jadi kalau kampas sudah gosong semakin cepat rapuh, Pak. Jadi kalau rapuh ditambah nanti dia punya minyak rem itu sudah masuk ke lemnya ini, itu mengakibatkan kampas itu cuil. Jadi kalau udah kampas cuil, dia akan ngeganjel di antara kampas yang lama dengan tromol rem. Akhirnya dia menjadi ngunci. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai lagi ya sambil dipantau sambil jalan, itu sebaiknya ini dicuci pakai air sabun. Jadi nanti supaya minyak remnya ini kan kalau dia dicuci pakai air itu akan hilang, Pak. Ya, betul. Akan larut. Betul. Itu ditambah dengan sabun nanti bisa membersihkan sisa-sisa minyak remnya itu tadi, karena minyak rem berbeda dengan oli ya. Sehingga nanti setelah selesai dicuci kita keringkan dulu, pastikan setelah dikeringkan dia tidak getas. Caranya adalah nanti dengan mencuil, Pak. Jadi coba dicuil aja di pinggirannya, kalau misalnya dia masih keras kok. Kalau dicuil itu nggak rapuh ya teman-teman masih bisa pakai, tapi tentu ini bukan untuk selamanya. Jangan nunggu kampasnya habis, tapi segera diganti. Budgetkan ya, karena untuk keamanan. Jangan dicuil pakai obeng ya? Jangan, Pak. Mas, ini terakhir nih. Ini kalau berapa harganya? Kalau ini sampai sampai ngantong? Oh ya, semuanya ini ngantong ya teman-teman ya. Ini ada yang mulai dari 100 sampai dengan 600.000. Baik. Ini per piece-nya ya. Baik Sobat Apedia, untuk keselamatan kita bersama pengendara dan penumpang ya. Iya. Apalagi mobil pribadi kan isinya keluarga. Keluarga, betul. Jadi harus diutamakan tuh rem. Harus diutamakan rem, harus cek juga minyak remnya. Kalau udah terjadi kondisi kayak gini, kita mulai berkaca jangan-jangan penyebabnya bocornya oli itu bukan semata-mata dari kotoran yang masuk ke dalam sil debu, tapi juga kondisi kualitas minyak rem. Nah, kalau kualitas minyak remnya itu dia kotor, itu mengakibatkan antara sil dengan silindernya itu menjadi ada celah akibat kotoran tersebut. Kayak gitu Pak Taufik. Baik. Sehingga apa, Pak? Sehingga harus rutin cek rem 4 roda 10.000 km sekali. Baik, pertanyaan terakhir. Ini silakan dijawab oleh masing-masing Sobat Apedia ya. Kapan Anda pernah cek rem dan mengganti minyak rem? Oke, silakan dijawab di bawah komentar kita ini. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.